Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada pembelajaran ini Bu Eva akan berkolaborasi dengan Bu Rika. Bu Eva akan menjelaskan materi pengamalan Pancasila keempat yang ada di lingkungan sekolah, yakni pemilihan Ketua OSIS SMP Putri Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang Masa Bakti 2020-2021. Nah, kalau Bu Eva menjelaskan materi Pancasila keempat, Bu Rika akan menjelaskan materi himpunan yang bisa digunakan untuk menghitung hasil perolehan suara dari pemilihan Ketua OSIS. Wah, ternyata PPKN dan matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Rika. Betul Bu Eva. Sekarang mari kita saksikan bagaimana kolaborasi PPKN dan matematika yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rabu 16 Desember 2020 dilaksanakan proses pemilihan Ketua OSIS dengan 2 calon kandidat, yakni Ayu Jelitandingrum perwakilan dari kelas 7 dan Vika Erina Agustini Tias perwakilan dari kelas 8 dengan jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 75 siswi. Setelah proses pemungutan suara selesai, tibalah pada proses perhitungan suara. Berdasarkan hasil perhitungan suara, Ayu sebagai kandidat 1 mendapatkan suara sebanyak 30, sedangkan Vika sebagai kandidat 2 mendapatkan suara sebanyak 32. Jadi, pemilihan Ketua OSIS SMP Putri Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang Masa Bakti 2020-2021 dimenangkan oleh Vika Erina Agustini Tias. Kok bisa gini sih hasilnya? Ini pasti ngitungnya salah deh. Gak mungkin kandidat nomor 2 yang menang. Coba lihat hasil penghitungan kertas suaranya. Kan punya saya lebih banyak. Saya tidak terima. Pasti Kak Vika dan panitia curang. Jelas-jelas jumlah turus lebih banyak punya aku, 41. Sedangkan Kak Vika cuma 40. Kok akhirnya jadi hanya 30 punya aku? Kalau begini, bagaimana aku tidak curiga kalau Kak Vika dan panitia ada apa-apa? Mana mungkin aku bekerja sama dengan panitia? Kenapa kamu jadi memfitnah aku? Memang kenyataannya seperti itu? Kenapa harus mengelak? Dasar curang. Aduh, kok kamu mukul? Awas ya. Ayu, Vika, kok jadi berantem? Anak-anak, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila keempat yang ada di lingkungan sekolah yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam memilih, kita mengenal asas luber-jurdil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan asas tersebut. Lantas, bagaimana sikap yang tepat apabila terjadi perselisihan dari hasil perhitungan suara? Berikut sikap yang tepat untuk menghadapi persoalan tersebut, di antaranya 1. Menghargai dan menghormati hasil perhitungan. 2. Menjauhi pertengkaran baik secara verbal maupun nonverbal. 3. Melakukan perhitungan kembali. 4. Menerima hasil perhitungan dengan lapang dada dan tetap menjalin pertemanan dengan baik. Anak-anak, supaya kalian tidak saling tuduh-menuduh, lebih baik kita melakukan perhitungan kembali dengan dibantu oleh Bu Rika. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini Bu Eva? Kok ramai sekali? Dan sepertinya tadi ada yang berkelahi. Iya Bu Rika, anak-anak mempermasalahkan hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan oleh panitia. Oh, begitu. Iya, memang tadi Ibu Rika membantu panitia dalam perhitungan hasil suara. Dan memang pemenangnya adalah Vika. Tapi jumlah turusnya lebih banyak punya saya, Bu.
Memang benar, jumlah turus lebih banyak punya ayu. Jadi, turus itu dihitung berdasarkan kertas suara. Tetapi ingat, ternyata ada kertas suara yang tidak sah, di mana ditemukan ada siswi yang memilih 2 kandidat sekaligus yang jumlahnya 8. Kemudian ditemukan juga ternyata 3 kartu suara pemilih Ayu rusak. Dan juga ditemukan 2 kartu suara tidak memilih kedua kandidat. Sekarang mari Ibu terangkan dengan menggunakan diagram Venn. Kalian semua tahu diagram Venn? Ada di materi apa diagram Venn? Di dalam materi himpunan, Bu. Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan hubungan antar himpunan. Betul, Vika. Jadi, dengan diagram Venn akan terlihat mana suara yang benar-benar milik Ayu, mana yang benar-benar milik Vika. Cara menggambarkan diagram Venn adalah kita buat dulu sebuah kurva sederhana. Di sini, Ibu buatkan sebuah persegi panjang. Kemudian kita tulis jumlah anggota semestanya yang dilambangkan dengan huruf S. Nah, dalam pemilihan ini semestanya adalah seluruh jumlah siswi yang ada di SMP Putri Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang, yaitu 75. Kita lihat di sini pemilih kelas 7 adalah 25 orang, kelas 8 25 orang, dan kelas 9 juga 25 orang. Bila dijumlahkan maka hasilnya adalah 75. Kemudian kita buat 2 buah lingkaran yang mewakili 2 kandidat. Lingkarannya kita beri nama Ayu dan Vika. Nah, kedua lingkaran ini saling beririsan dikarenakan ada kertas suara yang memilih kedua kandidat sekaligus yang berjumlah 8. Angka 8 ini ditulis di bagian irisan kedua lingkaran tersebut. Dan yang tidak memilih keduanya kita tulis di luar lingkaran, yaitu 2 kertas suara. Lalu kita tulis di dalam lingkaran milik Ayu 41 suara dan milik Vika 40 suara. Nah, jumlah suara Ayu dan Vika ini belum sah karena ada kertas suara yang tidak sah, yaitu kertas suara pemilih kedua kandidat yang berjumlah 8 dan 3 kertas suara rusak yang memilih Ayu. Maka kertas suara tidak sah tersebut akan mengurangi jumlah suara awal. Dengan demikian, maka jumlah suara Ayu menjadi 41 dikurang 8 dikurang 3 sama dengan 30. Dan jumlah suara Vika 40 dikurang 8 sama dengan 32. Sekarang, mari kita cocokkan dengan jumlah anggota semestanya. Jika suara sah dijumlah milik Vika dan Ayu, maka 30 ditambah 32, kemudian ditambah 8, yaitu jumlah suara pemilih keduanya, ditambah 3 kertas suara rusak, ditambah 2 kertas suara kosong, maka jumlahnya 75. Maka jumlah anggota semesta dan jumlah kertas suara nilainya sama. Bagaimana? Sudah paham sekarang? Alhamdulillah. Sudah, Bu Rika. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Vika, maafkan aku ya, karena tadi aku sudah salah paham. Iya, Ayu. Aku pun juga minta maaf. Selamat ya, Kak Vika, atas kemenangannya dalam pemilihan ketua OSIS. Terima kasih, Ayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, begitulah sikap yang benar dalam menyikapi perselisihan suara dalam pemilihan ketua OSIS dan cara yang benar dalam menghitung perhitungan suara. Semoga materi yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekian dari Ibu Rika dan Ibu Eva. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayu.